Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Petrus Pedroardus Tudu, semester 7 kelas B, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores ND. Jadi di sini saya akan membahas tugas ujian mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu saya, Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi Esfil MHum. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat hukum Freire-Claire beserta isi pokok gagasan aliran hukumnya. Pengertian aliran filsafat hukum Freire-Claire berasal dari bahasa Jerman yang berarti aliran hukum bebas, free law movement. Aliran ini berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal ke-20 di Eropa, khususnya di Jerman, sebagai reaksi terhadap positivisme hukum dan legisme yang terlalu menekankan kepastian hukum melalui undang-undang tertulis. Freire-Claire berpandangan bahwa hukum tidak selalu lengkap, sehingga kondisi tertentu hakim tidak cukup hanya menjadi corong undang-undang, melainkan harus aktif menciptakan hukum demi tercapainya keadilan substantif. Dengan demikian, hakim diberi kebebasan untuk menafsirkan, melengkapi, bahkan membentuk hukum ketika peraturan tertulis tidak memadai. Adapun tokoh-tokoh aliran Freire-Claire seperti Oscar Bulow dan Eugen Ehrlich. Jadi, kasus yang saya ambil di sini adalah kasus penerapan pasal pencemaran nama baik UU ITE dalam putusan bebas kasus Septia yang terjadi pada tahun 2024-2025. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membuka ruang yang sangat luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik maupun pengalaman pribadi. Namun, di sisi lain, kebebasan berekspresi tersebut seringkali berbenturan dengan ketentuan hukum pidana, khususnya pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Jadi, kasus Septia yang terjadi pada tahun 2024-2025 merupakan salah satu contoh konkret bagaimana penerapan pasal pencemaran nama baik masih menimbulkan perdebatan. Septia sebagai warga negara biasa didakwa karena unggahan di media sosial yang dianggap merugikan nama baik seorang pengusaha tertentu. Unggahan tersebut berisi pernyataan yang oleh pelapor dinilai mencemarkan reputasi dan kehormatan pribadinya. Jaksa penuntut umum menilai bahwa perbuatan Septia telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE, sehingga menuntut pidana penjara selama 1 tahun serta pidana denda. Namun, dalam putusan yang dibacakan pada tanggal 22 Januari 2025, majelis hakim memutuskan membebaskan Septia dari seluruh dakwaan. Jaksa mendalilkan bahwa unggahan Septia bersifat menyerang kehormatan dan nama baik pengusaha yang bersangkutan. Konten tersebut disebarkan melalui media elektronik yang dapat diakses oleh publik. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian imaterial berupa rusaknya reputasi korban. Berdasarkan argumentasi tersebut, jaksa menilai bahwa seluruh unsur delik pencemaran nama baik telah terpenuhi. Melalui penasihat hukumnya, Septia menyampaikan pembelaan bahwa unggahan tersebut merupakan bentuk penyampaian pengalaman dan pendapat pribadi. Tidak terdapat niat jahat atau mens rea untuk mencemarkan nama baik. Pernyataan yang disampaikan tidak ditujukan untuk menyerang kehormatan pribadi, melainkan sebagai kritik dan informasi yang menurutnya penting diketahui publik. Majelis hakim dalam perkara ini tidak serta-merta menerima dakwaan jaksa, melainkan melakukan penilaian menyeluruh terhadap unsur delik, alat bukti, serta konteks sosial dari perbuatan terdakwa. Beberapa pertimbangan hakim antara lain: yang pertama, tidak terpenuhinya unsur pencemaran nama baik. Hakim menilai bahwa pernyataan yang disampaikan Septia belum dapat dibuktikan secara meyakinkan sebagai pernyataan yang bersifat menghina atau menyerang kehormatan secara personal. Tidak terdapat bukti kuat bahwa unggahan tersebut dibuat dengan maksud merendahkan martabat korban.
Yang kedua, penilaian konteks sosial dan tujuan unggahan. Hakim mempertimbangkan konteks sosial dari unggahan tersebut, termaksud latar belakang hubungan antara Septia dan pihak yang merasa dirugikan. Tujuan unggahan yang lebih mendekati penyampaian pendapat atau pengalaman pribadi, bukan serangan pribadi. Yang ketiga, asas ultimum remedium. Majelis hakim juga menyinggung bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan ekspresi di ruang publik. Sengketa semacam ini menurut hakim lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme non-pidana apabila tidak terbukti adanya niat jahat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Septia harus dibebaskan dari seluruh dakwaan. Putusan dalam kasus Septia ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang secara kaku pada bunyi pasal dalam Undang-Undang ITE, melainkan melakukan penafsiran yang lebih kontekstual dan berkeadilan. Hal ini tercermin dari sikap hakim yang menilai secara kritis alat bukti yang diajukan oleh jaksa, mempertimbangkan dampak sosial dari kriminalisasi ekspresi, tidak menjadikan undang-undang sebagai satu-satunya dasar tanpa memperhatikan nilai keadilan substantif. Prinsip ini sejalan dengan adagium bahwa hakim bukanlah corong undang-undang, melainkan pelaku aktif dalam menemukan hukum. Meskipun kasus ini tidak secara eksplisit menyebut penerapan aliran Freire-Glehre, putusan tersebut mencerminkan semangat dasar aliran tersebut. Antara lain, yang pertama, kebebasan hakim dalam menemukan hukum. Freire-Glehre menekankan bahwa hakim tidak boleh terbelenggu sepenuhnya oleh teks undang-undang jika penerapan harfiah justru menimbulkan ketidakadilan. Dalam kasus Septia, hakim berani menyimpang dari pendekatan formalistik dengan menilai substansi perbuatan terdakwa. Yang kedua, penekanan pada keadilan substantif. Hakim lebih mengutamakan keadilan nyata dibandingkan kepastian hukum semata. Pemidanaan terhadap Septia dinilai tidak proporsional jika dilihat dari konteks tujuan perbuatannya. Yang ketiga, peran aktif hakim dalam menilai fakta sosial. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya membaca pasal tetapi juga membaca realitas sosial di balik perkara sebagaimana dianjurkan oleh Freire-Glehre. Kasus Septia menjadi contoh penting dalam praktik peradilan pidana terkait pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Putusan bebas yang dijatuhkan menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang interpretasi yang luas untuk menilai apakah suatu perbuatan benar-benar layak untuk dipidana. Dengan mempertimbangkan konteks sosial, tujuan perbuatan serta asas keadilan, hakim dalam perkara ini tidak menjalankan perannya secara progresif. Sekian dan terima kasih pembahasan dari saya.